Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Bisa dikatakan HP Samsung seri A yang satu ini agak sedikit susah untuk bersaing dengan HP-HP di kelas harga yang sama. Apalagi rival-rivalnya harganya jauh lebih terjangkau, tapi spesifikasinya bisa dikatakan lebih oke dari HP ini. Apalagi ketika kita membeli HP ini, ada satu aksesoris yang dipangkas. Sebelumnya kita unboxing dulu deh isi kotak dari HP yang satu ini. Yap, kalau kita lihat untuk ukuran boxnya ini terlihat sangat kecil dan kalian pasti tahulah apa yang dipangkas. Nah, bener, kepala charger. Sejak tahun lalu memang Samsung udah memangkas kepala chargernya. Jadi di dalam paket pembeliannya kita cuma mendapatkan buku manual, kabel charging USB Type-C, SIM tray ejector, dan juga unit HP-nya. Oke, sebenarnya apa sih yang membuat HP ini spesial dan bisa jadi pertimbangan untuk kalian beli? Pertama, dari segi SoC. Bisa dikatakan HP ini menggunakan SoC yang bukan kentang karena dia pakai Exynos 1280 5G dengan pabrikasi 5 nanometer. Secara garis besar bisa memberikan performa yang ngebut banget, layaknya seperti promo Payday di Bukalapak yang diskonnya itu hingga 95% untuk semua kategori, salah satunya kategori gadget dan elektronik. Nggak sampai di situ, ada juga promo gratis ongkir dan juga masih banyak lainnya. Promo ini cocok banget buat kalian yang sebentar lagi mau gajian atau bingung mau ngabisin uang gajiannya dengan cara apa. Kalian bisa langsung aja cek promonya di aplikasi Bukalapak sekarang. Buat skor Antutunya sendiri, kita mendapatkan skor di angka 380 ribuan. Skornya memang tidak terlalu tinggi-tinggi banget buat HP sekelas 5G. Tapi kalau dari segi performa ngegame, gimana? Buat main game sekelas Mobile Legends, HP ini mentok di settingan high dan FPS-nya saat bermain itu stabil banget di angka 60 FPS. Lalu buat main game sekelas PUBG Mobile dengan settingan mentok dapat di settingan smooth ultra aja, dan FPS-nya sendiri yang kita dapat di angka 40 FPS. Ini bener-bener stabil banget kalau saya lihat, dan FPS-nya itu minim banget terjadi frame drop. Buat gyroscope-nya pun juga nggak delay sama sekali. Buat main game sekelas Genshin Impact sekalipun dengan settingan low 60 FPS, HP ini tuh mendapatkan FPS yang cukup lumayan tinggi nih, di angka 45 sampai 54-an FPS. Di sini juga agak sedikit lumayan gampang frame drop ya dengan settingan seperti ini. Nah, maka dari itu kalau misalkan kalian ngincer banget yang namanya FPS, bisa aja di settingan ke lowest 60 FPS. Dan saya udah coba FPS-nya itu stabil di angka 55 sampai 60-an FPS. Secara performa memang HP ini kalau kita lihat dari skor Antutu dan FPS saat bermain game, bisa dibilang biasa aja, nggak ada yang spesial gitu loh. Tapi syukurnya HP ini memiliki dukungan UI yang jauh lebih baik ketimbang HP-HP di kelas harga yang sama. Ini menjadi nilai plus untuk Samsung karena memiliki sistem UI yang stabil. Hal ini membuat efisiensi daya juga akan meningkat. Suhunya dari HP ini saat bermain game juga kerasa nggak panas kok. Diajak main game berat seperti game Genshin Impact, baterainya pun tergolong cukup lumayan irit. Apalagi kapasitas baterainya ini udah 5000 mAh. SOT-nya sendiri HP ini tuh bisa bertahan seharian penuh kalau penggunaannya ringan, ya seperti penggunaan casual aja gitu yo. Namun kalau buat main game sendiri, saya udah coba buat push main game Mobile Legends selama kurang lebih 30 menitan. Baterainya ini berkurang sekitaran 8%-an menggunakan WiFi only. Namun yang cukup disayangkan untuk masalah fast chargingnya nih dari HP ini, di sini bener-bener minim banget buat HP sekelas 5 jutaan. Bayangin aja, HP 5 jutaan fast chargingnya cuma 25 watt. Sementara di HP-HP lain dengan harga yang sama, itu udah mendapatkan 33 watt, 67 watt, bahkan 120 watt. Samsung memang agak sedikit pelit ya tentang masalah perchargingan ini. Tapi hal itu semua terbayarkan dengan layar dari HP ini. Karena Samsung terkenal dengan kualitas layar yang bener-bener luar biasa cakepnya. Bayangin aja, panelnya sendiri dia pakai panel Super AMOLED 120Hz dengan resolusi 1080 x 2400 pixel. PPI-nya sendiri di angka 405. Jadi layarnya ini kelihatan tajam banget. Buat diajak nonton film ini bener-bener enak banget sih ya. Warnanya kelihatan gonjreng, detailnya yang didapat juga luar biasa tajam banget sampai ke pixel-pixelnya. Tapi kekurangannya cuman satu, yaitu ukuran layarnya yang cuman 6,5 in. Sebenarnya ukuran ini cukup kompleks ya, tapi kalau buat kalian yang suka ngegame mungkin agak sedikit dikompromikan dengan size-nya dari HP ini. Buat overall prioritas HP ini bukan cuman buat ngegame doang. Buat scrolling sosial media ini enak banget. Layarnya kelihatan smooth karena refresh rate-nya udah 120 Hz. Ditambah juga dengan desain
desain yang compact dan ukurannya kerasa ringan. Apalagi material back cover dari HP ini metal, jadi menggenggam HP ini tuh memberikan nilai plus. Jadi tambah nyaman deh berlama-lama di HP ini. Saya juga suka dengan desain HP ini, layaknya seperti desain Samsung S Series yang memiliki karakter desain compact. Buat frame-nya sendiri walaupun belum mengotak, tapi entah kenapa saya lebih suka frame HP kayak gini, si Samsung Galaxy A53 5G ini. Feel saat digenggam tanpa casing ini bener-bener bikin nyaman banget guys. Buat kelengkapan portnya sendiri, HP ini tuh tergolong cukup lengkap ya guys ya. Di bagian sisi bawah di sini ada slot SIM card yang cuma bisa dual slot aja, ada port USB Type-C dan juga ada lubang speaker. By the way, untuk speakernya ini udah stereo ya guys ya. Di bagian sisi kanan di sini ada tombol power, volume up and down, di bagian atas polosan dan di bagian kiri juga polosan. Nah, buat fingerprintnya sendiri kalian gak usah khawatir karena HP ini buat fingerprintnya udah under display dan untuk kecepatan membacanya juga sangat-sangat cepet banget nih guys. Beralih ke sektor kamera. Setup kamera HP ini ada quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel untuk kamera utama, 12 megapiksel untuk ultrawide, 5 megapiksel untuk lensa makro serta 5 megapiksel untuk depth sensor. Buat kamera selfie-nya juga udah tinggi banget nih, yaitu 32 megapiksel. Nah, buat hasil fotonya sih kalau kita lihat di sini bener-bener ciamik banget. Untuk hasil foto yang diberikan dari Samsung Galaxy A53 5G ini. Warnanya kelihatan agak sedikit lumayan oversaturated tapi masih terlihat ada netral-netralnya gitu. Dan ini juga dibantu dengan sistem AI yang dimiliki dari HP ini. Terus juga untuk masalah detailnya pun juga kelihatan tajam banget nih berkat resolusinya yang udah 64 megapiksel. Dan buat dynamic range-nya juga kelihatan cukup lumayan baik, walaupun memang di berbagai kondisi cukup lumayan agak sedikit kurang untuk dynamic range-nya. Buat kualitas malam pun juga di sini kelihatan sangat-sangat ciamik nih. Walaupun memang kalau misalkan kita menggunakan mode malam alias night mode ya, di sini untuk processing gambarnya agak sedikit lumayan lama. Nah, kalau ini hasil kamera belakang dari Samsung Galaxy A53 5G di resolusi Full HD Plus, dan kamera belakangnya ini juga bisa sampai 4K guys ya, jadi mungkin bisa kalian nilai aja sendiri. Dan ini juga langsung pindah-pindah lensa tanpa harus menyetop videonya. Yes, jadi ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A53 5G di resolusi Full HD Plus 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini di resolusi Full HD Plus 30 fps ya guys ya, by the way. Dan kamera depannya ini bisa sampai 4K. Mantap. Kesimpulannya memang HP ini agak sedikit overpriced kalau kita cuma lihat dari segi performanya aja. Namun lain cerita kalau misalkan kalian ngelihat dari segi desain, layar, kamera dan lain-lain. Soalnya memang prioritas HP ini bukan dari performa, melainkan kenyamanan pengguna. Itu yang selalu ditanamkan oleh Samsung. Bisa dilihat dari sistem UI-nya aja nih yang memberikan experience sangat nyaman untuk pengguna. Seperti minim terjadinya bug, terus juga update sistem yang rutin dan juga ekosistem yang saling terhubung dengan produk-produk Samsung lainnya. Hal kayak gini jarang banget sih ya dimiliki oleh brand-brand lain. HP yang cuman mementingkan performa ngebut doang. Jadi, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Jawabannya layak kalau kalian penggunanya untuk kasual aja. Tapi kalau misalkan kalian penggunaan untuk game-game berat, mendingan cari HP lain yang performanya itu jauh lebih mumpuni dan harganya pun juga sangat bersaing. Ingat guys, jika kalian tertarik dengan HP ini, belanja lewat Bukalapak. Linknya ada di deskripsi ya guys ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @zarapintekno jika teman-teman itu pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.